Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu lagi dengan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi suri tauladan yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya, Fatina Tifan Arifah Latifah, dari KSPP SPBM Banjarnegara Cabang Pugelan, akan membawakan kultum dengan tema Pintu Taubat Selalu Terbuka. Kita sebagai manusia adalah makhluk yang tidak pernah lepas dari salah dan dosa. Setiap hari, setiap waktu, mungkin ada ucapan yang menyakiti orang lain, pandangan yang tidak terjaga, janji yang tidak ditepati, atau kewajiban yang kita lalaikan. Bahkan terkadang kita sadar bahwa itu salah, tetapi tetap melakukannya karena lemahnya iman dan godaan dari hawa nafsu. Namun, di tengah kelemahan kita itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu anugerah yang luar biasa besar, yaitu kesempatan untuk bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 53 yang artinya, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Ayat ini adalah ayat yang penuh harapan. Allah memanggil kita dengan panggilannya lembut, "Wahai hamba-hambaku." Bahkan kepada hamba-hamba yang melampaui batas, yang berbuat dosa berkali-kali, Allah tetap membukakan pintu ampunannya. Seringkali yang membuat seseorang jauh dari Allah bukan karena dosanya, tetapi karena rasa putus asa. Ia merasa dosanya terlalu besar, terlalu banyak, terlalu berat untuk diampuni. Padahal sebesar apapun dosa manusia, rahmat Allah jauhlah lebih besar. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di siang hari, dan membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di malam hari, sampai matahari terbit dari barat. Artinya, selama kiamat belum tiba dan ajal belum datang, pintu taubat masih terbuka. Bayangkan betapa luasnya kasih sayang Allah kepada kita. Namun yang perlu kita pahami, taubat bukan hanya sekedar ucapan di lisan. Taubat yang benar atau taubatan nasuha memiliki beberapa syarat. Yang pertama, menyesali dosa yang telah dilakukan. Yang kedua, berhenti dari perbuatan dosa itu saat ini juga. Yang ketiga, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya kembali. Dan yang keempat, jika berkaitan dengan hak manusia, maka harus menyelesaikan urusannya. Ada kisah tentang seorang hamba yang telah membunuh 99 orang. Ia merasa ingin bertaubat, lalu bertanya kepada seorang ahli ibadah, apakah masih ada kesempatan baginya untuk diampuni? Orang itu mengatakan tidak ada, sehingga ia membunuhnya dan genaplah 100 orang yang sudah dibunuh. Namun ketika ia bertanya kepada orang alim yang benar-benar berilmu, orang alim tersebut berkata bahwa pintu taubat tetaplah terbuka. Ia pun diperintahkan untuk berpindah ke lingkungan yang lebih baik. Di tengah perjalanan, ia meninggal dunia dan Allah tetap mengampuninya karena kesungguhannya untuk bertaubat. Kisah ini mengajarkan bahwa sebesar apapun dosa seseorang, jika ia benar-benar ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membukakan jalannya. Kita tidak pernah tahu kapan ajal akan menjemput. Banyak orang yang pagi harinya masih sehat, siangnya sudah dipanggil Allah. Banyak yang masih sempat bersenda hari ini, esoknya telah terpuji paku. Maka jangan pernah menunda taubat dengan alasan masih muda, masih banyak waktu, atau nanti saja kalau sudah tua.
Justru masa muda adalah waktu terbaik untuk kembali kepada Allah. Karena hati masih kuat, tenaga masih ada, dan kesempatan masih panjang untuk memperbaiki diri. Marilah kita bertaubat mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti memperbaiki sholat kita, menjaga lisan dari hibah dan fitnah, mengurangi maksiat yang sering kita anggap sepele, memperbanyak istighfar setiap hari, karena Rasulullah SAW sendiri yang sudah dijamin masuk surga masih beristighfar lebih dari 70 kali dalam sehari. Lalu, bagaimana dengan kita yang penuh dosa ini? Jangan pernah malu untuk kembali kepada Allah. Allah tidak pernah lelah mengampuni, tetapi kitalah yang sering lelah untuk meminta ampun. Semoga setelah kita mendengar kultum ini, hati kita tergerak untuk memperbaiki diri, memperbanyak istighfar dan tidak menunda taubat. Semoga Allah menerima taubat kita, menghapus dosa-dosa kita, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang bersih hatinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.